Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini dalam Blessing Night. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat kita memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama akan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam Engkau Yesus, dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasa tenang. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami berdoa, Tuhan urapi Tuhan setiap kami ya Bapa. Kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu Yesus dengan seluruh hati kami Tuhan hanya tertuju kepadamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan ibadah ini. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari bersama kita pujikan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, kami tenang bersamamu Yesus, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam naungan sayap-Mu kami tenang, kami aman bersama-Mu Tuhan. Oh, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan sembah Dia, sembah Yesus, nama di atas segala nama. Kami tenang Tuhan dalam naungan sayap-Mu. Kami tenang Tuhan dalam hadirat-Mu, kami tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang mendengar seruan kami Tuhan, Kau yang menjawab setiap doa kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari terus sembah Dia. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh, rara seke na 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 se. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Yesus
Mari angkat tanganmu dan katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami tenang, kami aman bersama-Mu Tuhan. Kami mau mengiring Yesus seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan dipersilahkan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal diadakan secara onsite di gereja, yaitu di Jalan Tegalsari nomor 60 Surabaya, yaitu pada jam 9 pagi, jam 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilahkan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu pada setiap jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap hari Minggu pada jam 10 pagi. Kami menghimbau jemaat yang mempunyai anak usia dini untuk membimbing anak-anaknya beribadah melalui YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online setiap hari Jumat pada jam 6 malam di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada hari ini kami boleh memberikan persembahan Tuhan. Bukan karena kebaikan kami Tuhan, tapi karena Engkau sudah memberkati kami Tuhan dengan kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami memberikan persembahan ini Tuhan dengan sukacita di hati kami dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214-995.000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR Code di OVO, link aja GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di ibadah doa malam atau Blessing Night KAB Keluarga Allah Blessing. Saya percaya kalau kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kita sudah ada di bulan Februari, Jumat kedua. Saya percaya ini semua adalah benar-benar kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kasih setiamu yang kau nyatakan di hidup kami. Kami ada semua karena anugerahmu Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, agar supaya kami mengerti, kami memahami. Urapi hambamu, urapi kami semua yang mendengarnya. Biar kami semakin kuat di dalam Engkau, kami semakin mengenal Engkau lebih lagi melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di awal tahun Bapak Gembala menyampaikan bahwa tema tahun ini untuk
jemaat keluarga Allah Blessing, yaitu unlimited grace atau kasih karunia tanpa batas. Nah, saya akan menyampaikan tentang kasih karunia tanpa batas dalam subtema yaitu kepenuhan di dalam Kristus. Saya akan ambil lebih subtema lagi tentang kisah seorang rasul Tuhan Yesus. Dia adalah namanya Petrus. Dia rasul yang luar biasa yang jarang disampaikan oleh pembicara-pembicara yang ada. Kebanyakan biasanya Rasul Paulus gitu ya, Daud, Yusuf, luar biasa spektakuler. Tapi saat ini saya tertarik sekali dengan kisah Rasul Petrus. Dia adalah rasul yang pengikut, bisa dikatakan pengikut pertama. Awal-awalnya Tuhan Yesus memanggil para murid 12 rasul gitu ya. 12 rasul dia panggil, waktu pertamanya Yakobus. Yakobus datang pada Tuhan Yesus, kemudian Yakobus ngajak saudaranya. Rasul Petrus ini adalah saudara dari Yakobus. Yakobus ini awalnya muridnya Yohanes Pembaptis. Tapi ketika dia lihat Tuhan Yesus, dia mengikut Tuhan Yesus, dia menjadi muridnya Tuhan Yesus dan dia mengajak saudaranya yang namanya Simon Petrus. Pada waktu itu masih namanya Simon aja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk lebih dalam lagi tentang kisah Rasul Petrus, saya akan mengingatkan, mereview kembali tentang bagaimana kasih karunia tanpa batas, tentang kepenuhan di dalam Kristus. Kita akan baca bersama-sama dulu di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16. Yohanes 1 ayat yang ke-16 yang sudah dibahas beberapa kali oleh Pastor Yosua ya. Yohanes 1 ayat 16, saya juga tertarik dengan ayat ini, luar biasa bagi kita. Ketika kita pahami tentang ayat ini, wow. Yohanes 1 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini ayat luar biasa menguatkan dan meneguhkan saya khususnya pribadi, dan saya percaya kita semua jemaat keluarga Allah Blessing, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua percaya bahwa karena dari kepenuhan Kristus kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Firman ini berkata kepada kita bahwa ada kepenuhan di dalam Kristus. Saya katakan tadi tema saya, subtemanya adalah kepenuhan di dalam Kristus. Saya akan mau angkat satu kisah tentang kisah Petrus. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita semua, ada kepenuhan ilahi yang penting. Sebab di dalam Tuhan berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Itu Rasul Paulus sampaikan bahwa kenapa kita memiliki kepenuhan di dalam Kristus? Karena di dalam kepenuhan ilahi itu sangat penting. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Kita seringkali mendengar Tuhan Yesus waktu datang ke muka bumi ini, dia 100% Allah sekaligus dia 100% manusia. Jadi dia harus menjalani misi Bapa agar supaya dia menjadi penebus dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada kepenuhan kemanusiaan yang sempurna di dalam pribadi Kristus. Di dalam Kristus secara jasmania, kealahannya itu dinyatakan bagi kita. Ada kepenuhan kuasa penebusan yang dia nyatakan bagi kita. Ada kepenuhan di dalam hidupnya yang benar dan memberi pembenaran bagi kita semua. Ini penting sekali bagi kita umat Tuhan. Ketika kita sadari bahwa di dalam Kristus kita mengalami kepenuhan kasih karunia demi kasih karunia. Itu termasuk apa yang Tuhan alami, apa yang Tuhan nikmati, apa yang Tuhan ada kuasanya, keilahiannya itu dilimpahkan bagi kita. Itulah kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang tanpa batas. Saudara, ada kepenuhan yang hidup benar, saya katakan tadi, yang memberi pembenaran. Hanya Kristus adalah orang yang benar, sempurna. Kalau saya sampaikan tentang kesempurnaan Kristus, saya percaya waktu kita tidak cukup ya. Kita cuma punya waktu 30 menit kurang lebih gitu ya. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita semua, di dalam Kristus ada kesempurnaan yang luar biasa. Kebenarannya itu, dia adalah kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya ada kepenuhan yang benar di dalam hidupnya dan dia memberikan pembenaran bagi kita. Saudara, Alkitab mencatat bahwa ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada dia. Sebab Tuhan hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi kita semua. Jadi waktu dia datang ke bumi, dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu, bahkan dia lebih menderita kalau kita tahu bersama. Bagaimana dia lahir ke bumi.
sebagai orang yang paling hina. Saya percaya kita semua tidak ada yang lahir di kandang binatang, tetapi itu yang dialami Tuhan Yesus. Dan kemudian saya percaya tidak ada di antara kita yang mati disiksa begitu sadisnya, begitu luar biasa penderitaannya. Itu yang dialami Tuhan Yesus. Tetapi dari kesemuanya itu, ketika dia mati di atas kayu salib, dia dikuburkan, pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Inilah kepenuhan demi kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kepenuhan di dalam kematiannya yang penuh dengan kemenangan. Karena melalui kematian ia menghancurkan kuasa setan. Yang sebelumnya itu kuasa setan berkuasa atas kematian, tetapi itu dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Ada kepenuhan di dalam kemenangan kebangkitannya dari antara orang mati. Karena oleh kebangkitan itu kita dilahirkan kembali oleh Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita akan masuk di dalam tulisan Rasul Petrus, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan bagi kita semua. Kita perhatikan bersama-sama ayat ini, 2-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bagi kita semua. Saudara, ayat ini luar biasa. Saya rindu kita mau baca bersama-sama kembali ya. Sekali lagi baca bersama-sama, 2-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Katakan, bagi saya. Tersimpan di surga bagi saya. Apa itu? Bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang tidak dapat cemar, bagian yang tidak dapat layu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat ada satu kisah, saya membaca satu artikel. Seseorang tidak dapat menerima warisan, misalnya dia diwariskan gitu ya. Kalau kita tadi mendapatkan satu bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu. Nah, saya mau sampaikan kepada kita, misalkan seseorang mendapat warisan, kemudian tiba-tiba warisan yang disiapkan oleh orang tuanya ini ada satu kekeliruan, dan mau tidak mau dia tidak bisa menerima warisan tersebut karena ada kekeliruan. Mungkin ada sabotase dari keluarganya yang kacau balau, atau ada campur tangan orang lain yang tidak rela kalau dia menerima warisan itu, bisa aja terjadi. Tetapi saya baca dari satu artikel berjudul Uang dan Hukum, seorang pengacara namanya Jim Flynn mengatakan, jika Anda ingin mewariskan tanah Anda kepada penerima yang Anda pilih dan bukan pada pejabat hukum, sebaiknya jangan membuat surat wasiat sendiri. Dokumen ini memang sah, tetapi sering tidak jelas sehingga gagal memberikan kepastian hukum dalam situasi tak terduga. Flynn menganjurkan agar kita membuat warisan resmi yang memastikan bahwa keinginan kita tersampaikan. Jadi kalau jemaat Tuhan mau memberikan warisan gitu ya, mau memberikan warisan kepada anak kita, itu harus diresmikan secara hukum, ada legalitasnya. Karena kemungkinan yang kita tidak terduga itu, yang tak terduga itu bisa terjadi kapan saja ketika kita sudah tidak ada bersama dengan ahli waris kita. Itu sebabnya katanya Jim Flynn berkata bahwa harus dilegalitaskan, harus disahkan secara hukum. Nah, ini duniawi, ini warisan dunia. Tetapi tahukah saudara, surat wasiat yang dibuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu surat wasiat yang dibuat manusia bisa saja gagal. Tidak ada kata-kata yang kurang jelas, mungkin dalam warisan itu bisa digugat gitu ya. Bisa saja mengalami fluktuasi ekonomi. Mungkin tahun ini bagus gitu ya, tahun depan seperti kita mengalaminya beberapa tahun ini, dari 2020 sampai hari ini kita masih mengalami pandemi. Itu ada mengalami fluktuasi ekonomi yang sangat signifikan. Grafiknya tahu-tahu bisa melonjak, bisa naik.
itu bukan cuma virus saja yang seperti itu, tapi perekonomian juga berdampak. Nah, itu sebabnya di dalam dunia ini kita mengalami hal-hal yang berubah sewaktu-waktu. Tetapi tahukah saudara, Alkitab mencatat bahwa surat wasiat yang Tuhan sampaikan lewat Rasul Petrus tadi yang tadi kita sudah baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan begini, saya bacakan bagi kita semua sekali lagi. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita dikasih pengharapan yang baru karena kita dilahirkan kembali di dalam kebangkitan Kristus. Ayat 4 dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak mengalami fluktuasi ekonomi, yang tidak mengalami pandemi, yang tidak mengalami kekacauan, goncangan-goncangan badai yang ada di dunia, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Saudara, ini luar biasa. Petrus bisa mengatakan seperti ini, kenapa? Nah, kita akan masuk bagaimana Rasul Petrus bisa sampai pada pernyataan ini, sampai kepada statement ini. Dia berkata, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya, karena anugerah-Nya, Dia melahirkan kita kembali oleh kebangkitannya. Saudara, kita akan sama-sama lihat dulu bagaimana siapa Rasul Petrus itu. Saya mau sampaikan secara cepat bagi kita semua. Simon Petrus adalah Simon sebelum dikatakan Petrus. Petrus ini Tuhan Yesus yang kasih nama kepada dia ya. Simon nama aslinya, dan Petrus atau Kefas nama yang Tuhan Yesus berikan. Dia adalah seorang dari 12 rasul yang tadi sudah saya katakan. Nah, panggilan Yesus kepada Petrus itu waktu dia menjala ikan. Jadi Tuhan bilang, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Selanjutnya saya akan lebih cepat lagi. Tentang Simon Petrus ini, dia adalah murid Tuhan Yesus yang berani. Kalau banyak hamba Tuhan bilang, Rasul Petrus ini adalah orang yang temperamental. Jadi meledak-ledak, bisa emosinya, bisa keberaniannya, bisa apa aja yang ada di kepalanya dia ngomong dulu. Dia mikirnya belakangan gitu ya. Apa yang ada, pokoknya dia mau ngomong, dia ngomong aja. Nah, itu Simon Petrus. Dia waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air setelah setelah Tuhan Yesus berkhotbah, kemudian Tuhan Yesus bilang, duluan kalian naik perahu ya. Kemudian mungkin saudara ingat kisah tentang angin ribut diredakan. Nah, itu Tuhan Yesus ada berjalan di atas air. Waktu dia berjalan di atas air, kemudian ini ombak, badai ribut sekali gitu ya. Ada badai yang besar sekali, murid-murid ini ketakutan. Tetapi mereka lihat ada Tuhan Yesus berjalan di atas air. Murid yang berani untuk mau datang kepada Tuhan Yesus itu adalah Petrus. Dia satu-satunya pribadi yang pemberani gitu ya. Dia bilang, Tuhan, kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air untuk mendapatkan engkau. Tuhan bilang, silakan. Akhirnya Petrus datang. Ini salah satu kisah tentang Petrus yang banyak diceritakan di dalam Injil Matius dan Lukas. Kemudian tentang pengakuan Yesus sebagai Kristus. Hanya Petrus juga yang mengatakan. Waktu Tuhan Yesus bilang, kata orang, menurut kamu saya ini siapa? Terus mereka bilang, kata orang Tuhan itu Elia, Tuhan itu ini. Kemudian Petrus berkata begini, untuk pertama kalinya dia mengakui, dia berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, Petrus hadir juga berbicara dalam kisah-kisah yang sering daripada rasul-rasul yang lain. Dia lebih berani untuk menyampaikan aspirasi pikirannya itu kepada Yesus. Waktu Tuhan Yesus ada di atas bukit, mereka naik ke gunung. Lebih tepatnya ke gunung. Mereka naik ke gunung, Tuhan Yesus mengajak muridnya, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Kemudian sampai di atas gunung, Tuhan Yesus mengalami transfigurasi. Transfigurasi itu suatu peristiwa di mana Yesus dimuliakan di atas gunung dan bertemu dengan Musa dan Elia di atas gunung. Mukanya bercahaya, penuh dengan kemuliaan. Nah, waktu itu Petrus ngomong. Dia katakan begini,
ayat Lukas 9 ayat 30 dan 3 sampai 33 saya bacakan bagi kita semua 33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada gurunya, "Guru," kepada Tuhan Yesus ya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Saudara, Lukas mencatat dia ngomong gitu tetapi dia tidak tahu apa yang dia katakan itu. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini Petrus lakukan. Saya secara cepat bagi kita semua, kemudian waktu dia ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, murid-muridnya ada. Waktu mereka ketiduran, kemudian Tuhan bangunkan. Singkat cerita, waktu para tentara Romawi datang, Petrus langsung mencabut pedangnya, dia memotong telinga. Namanya hamba imam besar yang mencoba menangkap Yesus itu bernama Malkus, dipotong sama Petrus telinganya. Dan Alkitab mencatat Tuhan Yesus mengambil telinganya, ditempel lagi ke hamba imam besar ini yang bernama Malkus ini, ditempel lagi ke kepalanya dan sembuh. Saudara, ini Petrus, dia orangnya langsung bertindak. Kalau kita lihat bagaimana Petrus berdiri memasang badan untuk Tuhan Yesus. Tahukah saudara, ada satu titik kelemahannya ketika Yesus ditangkap. Dia menyangkal Tuhan Yesus, dan ini kisah saya percaya kita semua sudah tahu. Satu pengkhianatan yang luar biasa. Tapi lebih dahsyatnya di sini kasih karunia yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan berikan, yang kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 16 tadi dikatakan bahwa karena dari kepenuhan Kristus kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, termasuk saudara dan saya, termasuk Petrus, dia menerima kasih karunia demi kasih karunia. Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Sebelum dia menyangkal, Tuhan sudah ingatkan. Tapi Petrus bilang, semua boleh meninggalkan Tuhan, semua boleh meninggalkan guru, tapi saya tidak. Ini Petrus yang luar biasa omongannya, tetapi pada kenyataannya Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Saudara, inilah Petrus. Dia menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid lain pun berkata, ngikut gitu ya, berkata demikian. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun sudah seperti itu, Rasul Petrus, Tuhan Yesus tetap melimpahkan kasih karunia demi kasih karunia. Mungkin ada di antara kita semua jemaat yang dikasih Tuhan sekarang ini, dulu menggebu-gebu ikut Tuhan seperti Petrus, dulu setia berbakti kepada Tuhan, bahkan pelayanan, gak peduli hujan, gak peduli panas, gak peduli situasi dan kondisi, bahkan mungkin lagi ada konflik dalam keluarga, tetap semangat datang melayani Tuhan, semangat datang beribadah kepada Tuhan, tetap berdoa. Mungkin saudara berpikir pada waktu itu saudara sangat berapi-api, tetapi saat ini itu tinggal hanya kenangan. Saya mau sampaikan kepada kita semua, kita mengalami kepenuhan kasih karunia demi kasih karunia. Ketika kita terima Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya sering kali berkata bahwa Dia Immanuel, Dia Allah beserta dengan kita dalam keadaan terpuruk sekalipun. Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus, tapi tahukah saudara, Yesus datang ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit. Dia datang kepada murid-muridnya, termasuk kepada Petrus. Walaupun waktu itu Petrus sudah kembali, dia ngajak loh teman-temannya yang lain untuk kembali menjadi penjala ikan. Padahal waktu awalnya Tuhan bilang, engkau akan kujadikan penjala manusia, tidak penjala ikan lagi. Tetapi setelah Yesus mati, dikuburkan, Petrus kembali. Itu hanya hitungan hari, saudara. Mungkin saudara yang dikasihi Tuhan ada saat ini sudah lama tinggalin Yesus. Saya mau sampaikan kasih karunia demi kasih karunia tetap limpah dalam kehidupanmu. Engkau sudah melakukan dosa apapun yang sudah menyakiti hati Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin tidak seperti Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, tapi engkau mulai mundur dari Tuhan. Engkau mulai tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Saudara tidak lagi berdoa, saudara tidak lagi membaca Alkitab, saudara tidak mau lagi memuji nama Tuhan. Saudara menjadi tawar hati. Mungkin karena, bisa aja karena situasi pandemi saat ini. Mungkin di dalam keluarga saudara ada yang dipanggil Tuhan, pulang ke rumah Bapa.
Dan karena keadaan ini saudara menjadi tawar hati, Tuhan kenapa aku sudah berdoa, kenapa kok dipanggil papa saya, mama saya, atau kenapa dipanggil anak saya. Mungkin saudara berharap hal-hal yang lain tapi tidak terjadi segala sesuatu itu. Tidak terjadi sesuai dengan harapan. Tahukah saudara? Petrus bisa mencatat tentang ayat ini yang saya bacakan tadi. Ini ayat yang luar biasa. Dia bilang begini bahwa kita akan menerima satu kehidupan yang penuh pengharapan. Satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Ini pengharapan yang luar biasa yang Petrus sampaikan bagi kita semua. Dia sudah menjadi saksi hidup mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah yang tanpa batas itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari saya mau ajak kita semua berbalik datang kepada Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi kita. Apapun keadaan kita sekarang ini, tidak ada kata terlambat selagi kita masih bernafas. Kita datang bangkit kembali, datang kepada Tuhan. Petrus ketika dihampiri oleh Tuhan Yesus, dia tidak berkeras hati lagi, tetapi dia malah malu dan akhirnya dia menjadi pengikut Tuhan. Saudara tahu, waktu dia menjadi pengikut Tuhan kembali, yang fase yang kedua ini dahsyat dan luar biasa. Dia bisa mencatat 1 Petrus 1 dan 1 Petrus 2 itu luar biasa. 1 Petrus dan 2 Petrus itu sangat luar biasa. Kalau kita baca ayat-ayat di sana, dikatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Oh, dia sadari bahwa ketika kita ada dalam ketenangan, kita bisa berdoa. Jangan kita meledak-ledak, tapi mari kita mau tenangkan hati kita. Saya tidak tahu permasalahan apa yang kita alami, tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Petrus sudah mengalaminya. Ketika Tuhan naik ke surga, dia menanti janji Tuhan. Janji yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dia menanti dan mereka menerima kepenuhan Roh Kudus. Dan mereka boleh berbahasa-bahasa yang baru, bahasa lidah, bahasa roh. Dan Petrus boleh berkhotbah, sekali dia berkhotbah 3.000 jiwa. Saya percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita semua. Mari kita mau sadari, kita berbalik datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Enggak usah lihat masa lalu kita, enggak usah lihat apa yang sudah kita lakukan, betapa bobroknya kita di hadapan Tuhan. Yang pasti Bapa mengasihi kita, kasih karunia-Nya limpah bagi kita. Amin firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Kau nyatakan di hidup kami. Kalau sampai saat ini Engkau pelihara kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mungkin saat ini ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijamah oleh Tuhan, disembuhkan dengan kuasa darah Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Engkau disembuhkan. Engkau yang mengalami goncangan iman-Mu saat ini, datang kepada Tuhan. Alkitab mencatat, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Datang kepada Tuhan. Mungkin engkau galau saat ini, datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pertolongan daripadanya. Terima kasih Bapak, kami tetap percaya firman-Mu ya dan amin. Kasih karunia-Mu demi kasih karunia-Mu limpah dalam kehidupan kami. Kami mengalami kepenuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapak. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mengalami goncangan dalam perekonomian, dalam pekerjaan. Tuhan campur tangan, Tuhan bela, Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga Tuhan juga tolong. Puji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah saudaraku yang kekasih, saudara pasti sudah dapat berkat. Ada beberapa pengumuman. Jangan lupa hari Minggu, ya, ibadah dimulai yang pertama jam 9 sampai jam 10, lalu jam 11 sampai jam 12 dan jam 5 sore sampai jam 6. Ibadah hanya berlangsung 1 jam. Sebab itu saya harapkan saudara bisa tepat waktu supaya saudara mendapat berkat secara penuh. Nah saudaraku yang kekasih, pengumuman yang lainnya, baca Alkitab gelombang yang ketiga. Saya mendorong saudara untuk membaca firman Tuhan. Silahkan saudara daftar pada nomor HP yang tertera di layar. Ini bukan hanya untuk jemaat keluarga Allah Blessing, tapi juga untuk umum. Sebab itu saya mendorong saudara supaya bisa
lebih mengerti, lebih faham. Dikala saudara faham, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan terlepas dari segala ketakutan, dan berkat itu saya pastikan pasti ada dalam hidup saudara. Saya rasa tidak yang lain, mari saudaraku kita sama-sama akan menerima berkat dari Bapa. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah dengan iman percaya. Kurama syada patakar. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah dan bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan, penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, bahkan apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima katakan bersama saya, amin.